Sekarang apa yang terjadi dengan pemikiran Islam? Jadi nihilisme tadi, relativisme, anti kebenaran, anti Tuhan, tiba-tiba muncul dalam pemikiran Islam dengan pernyataan yang aneh. Ini, ya, bagus. Kebenaran itu relatif, yang absolut hanya Tuhan. Ini cara berpikir yang salah. Ini coba perhatikan. Yang dibandingkan apa? Pernyataan pertama, yang dibandingkan apa? Kebenaran dan Tuhan. Apple to apple enggak? Enggak. Kebenaran adalah pikiran, kan? Tuhan adalah pencipta. Sesuatu Tuhan itu. Kalau bahasa filsafatnya ontologi. Kebenaran ini epistemologi. Paham ya? Ya. Jadi kebenaran itu relatif. Oke. Kalau relatif berarti tidak ada kebenaran. Kalau begitu, yang ngomong kebenaran relatif itu siapa? Yang ngomong kebenaran itu relatif siapa? Berarti omongannya relatif juga. Tahu nggak jawabannya? Gitu kan? Kalau ada A mengatakan kebenaran itu relatif, berarti seluruh statement, semua proposisi tentang kebenaran relatif. Termasuk ya, proposisi inti. Bahwa kebenaran itu relatif, berarti omongan inti relatif. Belum tentu benar. Ya kan? Yang kedua, jangan merasa benar sendiri. Ini jebakan Batman ini. Ya. Sekarang kebenaran apa dulu? Saya merasa benar karena saya Muslim. Bolehkah saya merasa benar? Boleh. Yang justru masalah itu kalau Anda sebagai Muslim dan tidak merasa benar sebagai seorang Muslim. Ya. Ini berlaku dalam, kalau orang Islam mengatakan seperti ini dalam konteks buruk, oke, silakan. Ya, Anda kunut dan merasa benar sendiri, yang tidak kunut itu kafir dan salah. Jadi ini masalah apa? Masalah furu'iyah, oke. Masalah akidah, no way. Oke. Nah, yang ketiga ini ngawur lagi. Jangan terlalu yakin bahwa agama yang Anda anut itu mutlak benar. Ini omongannya orang liberal. Indonesia udah. Ya. Ini kan relatif kan? Inilah apa turunan dari pemikiran Nietzsche tadi itu. Agama itu absolut. Nah, di sini. Ini jebakan lagi nih. Agama itu absolut, tapi pemikiran keagamaan itu relatif. Maka dari itu pendapat ulama relatif. Ini juga pertanyaan lagi, apa yang Anda maksud dengan agama? Ya. Apa yang Anda maksud agama? Kan tidak bisa kemudian seluruh ajaran agama adalah absolut. Tidak bisa. Sholat 5 waktu absolut nggak? 3 waktu nggak bisa, bro. Kalau musafir. Nah, ini kalian jangan terjebak lagi. 5 waktu itu relatif. Betul nggak? Hah? Betul nggak? 5 waktu itu relatif. Betul nggak? Jadi supaya kalian jangan kalah sama orang liberal gitu. Betul kan? Puasa di bulan Ramadan itu mutlak absolut. Betul nggak? Relatif gimana? Ada nggak yang puasa di luar Ramadan untuk puasa Ramadan? Ada. Bagi yang musafir, bagi ibu-ibu yang datang bulan. Di dalam agama tidak selalu absolut. Allah memberikan itu. Dia beri sesuatu itu yang open, terbuka untuk Anda melakukan ijtihad. Ya. Tidak ada kemudian semua yang absolut dari agama, nggak bisa. Ada di dalam agama yang sifatnya relatif dan ada yang absolut. Aneh lagi di sini, pemikiran keagamaan relatif. Nah sekarang kalau kita berpikir mengenai bisnis, ya ini kan keagamaan nih. Ya saya ingin berdagang secara syar'i, berarti relatif, boleh riba dan boleh nggak riba gitu. Nggak bisa. Ya, di dalam hal-hal yang sifatnya relatif sekalipun terdapat sesuatu yang absolut.
Ya. Jadi kalau pendapat ulama itu relatif, nanti dulu relatif kepada apa? Relate to itu kan relatif ya. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada kondisi. Nah, kondisinya seperti apa? Kalau misalnya ulama mengatakan puasa apa namanya rokok itu haram, ya itu bagi orang-orang yang apa namanya katakanlah tidak udah nggak ada uang, ya, kemudian karena tidak punya rokok dia mencuri, kemudian fisiknya tidak kuat dan segala sesuatu dia akhirnya merokok merusak badan itu menjadi haram. Ada lagi yang berdalil ya merokok itu bagi orang-orang yang sehat-sehat ya tidak ada masalah. Tapi orang yang ekstrim lagi mengatakan pokoknya rokok itu haram, yang meninggal karena rokok tidak wajib disolatkan. Nah, itu ekstrim. Ada yang begitu. Ya. Jadi itu agama seperti itu. Jadi pemikiran keagamaan tidak bisa dipisahkan dari agama. Ini ada lagi pernyataan yang lebih gila lagi. Ya, wahyu sebetulnya ada dua. Wahyu yang redaksinya dari Muhammad dan wahyu non verbal implisit berupa konteks sosial waktu itu. Ini apa ini orang ini? Ya. Jadi verbal kata itu pun menurut orang ini berasal dari Nabi Muhammad. Coba. Jadi Quran itu dari Allah dalam bahasa Allah, dari Allah ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ke umatnya bahasa Arab. Dari mana dia tahu itu? Pernah nanya sama Jibril, ayo luatin tata kalamin. Tidak mungkin kan? Kita tidak tahu dan kita tidak perlu tahu itu. Tetapi Quran sudah menyatakan kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Bagaimana turunnya itu tidak dituntut kita untuk mengetahui itu. Tidak ada ajaran yang mewajibkan kita untuk mengetahui bahasa apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi dia membuat sebuah teori-teori seperti begitu. Ya, teorinya seperti masuk akal. Misalnya gini, kalau Allah menurunkan bahasa Arab, Al-Quran dalam bahasa Arab, berarti Allah itu menggunakan bahasa manusia. Ketika Allah yang absolut menggunakan bahasa manusia yang relatif, Allah menjadi relatif. Nah, itu pikirannya Aristoteles. Paham nggak? Jadi kalau Allah berbahasa Arab, itu berarti Allah masuk ke dalam ruang dan waktu dan bahasa yang relatif. Itu tidak boleh. Nah, bagi mereka begitu. Tapi bagi Allah tidak ada masalah kan? Ya. Allah itu apa namanya? Ala kulli syai'in qadir. Dia berbahasa-bahasa apapun bisa. Maka kadang-kadang orang yang nggak paham Islam itu ada alasan belajar bahasa Arab karena gini, kita harus belajar bahasa Arab ini. Karena malaikat tuh pertanyaannya pasti bahasa Arab. Seakan-akan masuk akal ya tidaklah. Malaikat akan bertanya dengan bahasa yang dipahami. Nah, wallah alam bahasanya apa? Ngapain kita pikir-pikir gitu? Jadi yang bahasa Arabnya lemah nanti dia nggak akan bisa jawab pertanyaan malaikat gitu. Jadi jangan berbicara mengenai ini. Ini di luar domain kita. Kita harus terima itu. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ditulis melalui bikinan atau redaksi Nabi Muhammad, lihat surat Al-Haqqah. Lau taqawwala ba'dul aqawil laqata'na minhul watin. Kalau dia ngada-ngadakan ayat Al-Quran, ya akan aku potong urat nadinya. Itu Allah yang berfirman. Tidak mungkinlah Nabi mengada-ngada itu. Nah, di sini relativisme menjelma menjadi pluralisme. Dalam kamus ya Oxford Dictionary of Philosophy, pluralisme adalah teori yang seirama dengan relativisme dan sikap curiga terhadap kebenaran. Ini posmo banget ini definisinya.
terkadang dipahami sebagai doktrin yang berpandangan bahwa di sana tidak ada pendapat yang benar, ya, atau semua pendapat adalah sama benarnya. Ini pluralisme. No view is true or that all view are equally true. Ini pemikiran yang ya sudah relativis banget. Maka dari itu, ketika dia pluralisme ditambahkan tata agama, dia menjadi paham yang dipengaruhi oleh pemikiran pluralisme tadi. Karena pluralisme mengandung paham relativisme, maka pluralisme agama merelatifkan kebenaran agama-agama. Merelatifkan. Sehingga semua agama itu sama benarnya karena sama-sama mengajarkan kebaikan. Jadi kaum liberal kemudian mencari-cari istilah, ketemu di situ taat dudul adian. Cari dalam buku fikih nggak ada. Taat dudul adian, dulu buku akidah juga tidak ada. Ya. Di KMI Gontor namanya Al-Adian aja. Tidak ada ta'adud. Ta'adud itu zaujar. Bukannya adian. Ya. Nah, pluralisme kemudian kata-kata ini menjadi kata liar ya karena memang Kusmo ini kan bermain kata ya. Pluralisme menjadi kata liar. Liarnya di mana? Satu saat ketika kita tanya dia, apa maksudnya pluralisme? Kemajemukan. Tapi tiba-tiba ada sebuah tesis, disertasi yang membuktikan bahwa semua ahlul kitab masuk surga. Berarti kan relativisme. Benar ahlul kitab itu, dan itu bisa dijamin masuk surga. Disertasi dan lulus. Bayangkan. Dia telah menjelma menjadi relativisme di situ. Jadi kalau pluralisme kemajemukan itu obatnya adalah toleransi, ya, kesamaan agama, itu sama dengan relativisme, dan itu adalah pluralisme agama. Nah, sekarang kita ini disodori dengan sebuah pandangan tentang pluralisme agama ini. Kalau yang ini, pernyataan saya di mana-mana ini. Jika pluralisme agama hanya berarti toleransi antar umat beragama, maka umat Islam tidak perlu belajar pluralisme. Sebab Islam datang ke dunia ini di tengah-tengah masyarakat yang plural. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, dan sebagainya. Justru masyarakat Barat yang perlu belajar pluralisme. Sebab mereka sadar dan akan kemajemukan agama hanya 150 tahun terakhir. Ini kata-kata John Hegel. Jadi mereka baru tahu bahwa ternyata di dunia ini banyak agama. Yang mereka tahu selama ini di Eropa itu adalah sekte-sekte Kristen. Yang mereka tahu itu. Mereka berantem bertahun-tahun selama puluhan tahun antar sekte. Dan jangan dikira Kristen itu hanya Katolik dengan Protestan. Enggak. Di dalam Katolik ada sekian banyak madhab, dalam Protestan ada sekian banyak madhab. Dan mereka ini kan masalahnya tidak ada syariat. Ya, ahkam syariah itu nggak ada. Maka dari itu semua ahkam itu akidah. Ya, jadi berbeda sedikit dari sekte yang ini, dia sudah dikafirkan. Itu yang disebut dengan heresi. Ya, heresi. Itu saya pernah debat sama orang Korea. Ya, saya akan menulis mengenai Ibnu Taimiyah. Kemudian dia tanya saya mengenai Ibnu Taimiyah itu apa prestasi Ibnu Taimiyah dalam perjuangan masyarakatnya, gitulah. Saya bilang he is against heresy. So, what do you mean by heresy? Heresi itu dalam Islam bid'ah maksudnya. Tapi dalam Kristen heresi itu bukan bid'ah, kufur. Beda ternyata. Wah, apa namanya, ngotot-ngotot gitu. As far as I understand, heresy is not theological. Oh, no. Dia benar, cuma kita salah paham aja kan. Itu istilah yang mereka gunakan, kita nggak pakai. Jadi konflik di antara Katolik dan Protestan itu keras, di bawahnya lebih keras lagi. Di Melbourne saya pernah diminta kasih kayak kuliah umum begini, tapi mahasiswanya cuma 20 orang di Fakultas Politik.
Kemudian saya apa namanya sampaikan di dalam itu ya wacana liberalisasi di Indonesia seperti begitu. Kemudian mengenai pluralisme saya cerita. Ya, Islam tidak perlu belajar pluralisme. Ya. Justru Barat perlu belajar pluralisme, saya bilang gitu. Khususnya ketika mereka di dalam masyarakat, mereka harus menerima agama-agama itu di ruangan publik. Kata orang ini, menarik sekali yang saya juga terkejut. Itu tidak mungkin di dalam kami lakukan. Kami tidak bisa duduk satu sekolah bersama orang-orang Katolik. Ini orang Protestan. Oh gitu ya. Oh ini berarti ini masalah Anda, bukan masalah kita. Jadi kalau orang Islam misalnya orang Muhammadiyah sholat di masjid orang NU, kan masalah. Tapi orang Katolik kebaktian di gereja orang Protestan nggak mungkin. Situ. Ini mereka tidak mungkin berbaur di masyarakat. Maka toleransi mereka itu sebenarnya rendah. Ini. Jadi sebenarnya pluralisme ini jualan yang menurut saya menyesatkan. Jualannya tadi dari postmodernisme turun relativisme, turun menjadi pluralisme agama. Nah, canggihnya di barat itu aliran ini menjadi sebuah teori yang bersifat filosofis. Ya. Seorang yang namanya John Hick. John Hick ini ternyata rumahnya di Birmingham, cuma waktu itu kayaknya nggak tahu nih orang ini siapa ini. Birmingham. Itu membuat sebuah teori yang namanya global theology. Sama dengan Wilfred Campbell Smith ini seorang pendiri McGill Institute of Islamic Studies di Kanada. Dia John Dick bikin teori global theology, Smith membuat teori world theology. Kemudian Schwann ini apa namanya ini anehnya nih seorang Yahudi, kemudian pernah ke India belajar mysticism, kemudian ke Maroko belajar tasawuf, jadi Muslim. Tahu-tahu menciptakan teori transcendent unity of religion. Ini betul-betul ya luar biasa cerdasnya dan luar biasa sesatnya. Apa itu? Global theology dan metode adalah aliran pluralisme agama yang menteorikan bahwa di masa depan teologi agama itu akan saling mendekat dan menjadi satu. Global theology. Agama berkembang dari cara pandang eksklusif, menyalahkan agama lain, menjadi inklusif, membenarkan agama lain. Dan akhirnya agama-agama itu menjadi satu dengan teologi global atau teologi sejagat. Ini bayangan mereka. Untuk agama lain bisa jadi oke, tapi Islam tidak mungkin menyatu dengan agama lain. Dan ada orang Islam yang mencoba-coba gitu. Mencoba-coba untuk menyamakan kita dengan agama lain. Apa namanya? Agama itu cuma beda sedikit aja. Sedikit itu seberapa? Nah, di dalam tulisan orang yang namanya Montgomery Watt, ini seorang orientalis dari Edinburgh, itu dia mempunyai ide yang sepertinya simpel. Kalau orang Islam ingin maju dan ikut perkembangan zaman, dia mengusulkan agar apa namanya crucifixion is true. Dia harus menerima bahwa penyaliban Yesus itu benar. Simpel kan? Seakan-akan simpel kan? Ternyata apa? Penyaliban Yesus itulah yang menjadi agama Kristen. Jadi kalau orang mengatakan semua agama sama, itu adalah logika yang gila. Ya. Nah ini dia berpikir menyatukan agama. Ada orang-orang kita yang mencoba menyatukan agama itu. Ya mulai sholawatan di gereja, itu sama aja lah. Satu lagi nih yang kesesatan yang lain, transcendent unity of religion. Kesatuan agama-agama pada tingkat transenden, ya. Satu aliran pluralisme yang berpendirian bahwa agama itu dibagi menjadi dua aspek, lahiriah dan batiniah. Pada tingkat lahiriah agama berbeda, tapi pada tingkat batiniah sama. Ini tasawuf ini.
Karena ini tadi dari India ke Maroko dia jadi sufi. Nah, orang sufi itu kan mengembangkan aspek batiniah ketika beribadah. Nah, disitulah kemudian didukung oleh pikiran-pikiran para sufi seperti Ibnu Arabi, ya, yang mempunyai sebuah ide wahdatul wujud. Nah, di situ kata-kata wahdah di situ unity itu yang digunakan. Ya. Jadi Tuhan, ya, Tuhan agama-agama itu satu sebenarnya. Nah, satu itu secara batiniah kita pahami sebagai Tuhan yang tidak personal. Yang anehnya kemudian, nah kayak begini. Jadi Tuhan esoterik itu Tuhan yang dipahami oleh batin manusia. Tuhan eksoterik itu dipahami oleh sejarah manusia. Ini yang nggak pas itu begini. Jadi nama Tuhan di dalam agama-agama itu diciptakan oleh sejarahnya masing-masing. Di India namanya Brahma, di Cina, di Jepang namanya Tao, di macam-macam gitu ya. Dalam Islam namanya Allah. Pertanyaannya, Tuhan esoterik dalam Islam itu apa? Ada esoteriknya Hindu ada, namanya Nirguna Brahman. Ya. Esoteriknya Yahudi, saya tidak ingat. Ya. Esoteriknya Islam itu Al-Haq. Jadi ada Tuhan yang tidak personal. Tahu nggak personal itu artinya? Personal itu adalah Tuhan yang bisa mendengar, bisa melihat, itu personal. Nah, ini Tuhan yang satu ini dalam pandangan Transcendent Unity of Religion, Tuhan yang tidak melihat. Nah, ini berarti Al-Haq itu adalah Tuhan di atas Allah. Sesat-sesatnya. Ya, musyrik tapi canggih. Musyrik. Berarti ada dua Tuhan, tapi Tuhannya namanya lain, bukan nama Tuhan yang personal. Kalau musyrik itu menganggap patung-patung sebagai Tuhan kan? Ini musyriknya lain lagi. Itu kemusyrikan pusmu itu. Ya, nah di sini. Pada tingkat eksoterik Tuhan berbeda-beda dianggap Tuhan yang personal. Ya, ada hubungannya dengan hamba. Pada tingkat batiniah Tuhan agama itu menjadi impersonal. Ya, abstrak karena terlalu transenden tidak bisa berhubungan langsung dengan hamba. Saya pernah bertemu dengan seorang Hindu di Komnas HAM. Pada waktu itu saya agak emosional karena ada orang liberal yang mengatakan begini, itu apa namanya perda-perda syariah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Oh bisa saya bilang. Akhirnya saya agak emosi, saya bilang agama yang tidak berketuhanan yang Maha Esa di Indonesia ini, saya kira tidak boleh hidup di Indonesia. Karena Pancasila dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di situ orang Hindu tersinggung. Jadi kan Tuhannya Hindu kan yang kita kenal tiga itu kan. Begitu keluar dia menegur saya. Pak, saya mau terangkan Pak. Apa itu? Tuhan dalam Hindu itu bukan tiga, Pak. Satu. Loh itu Wisnu, Siwa, Brahma itu dewa Pak, bukan Tuhan. Terus apa bedanya Pak Tuhan dan lain katanya. Olah alam gitu. Ya. Jadi Tuhan kami itu adalah Tuhan yang di atas, yang Esa satu itu. Cuma karena Tuhan ini terlalu transenden, tidak bisa berhubungan dengan manusia, dia berhubungan melalui tiga dewa-dewi ini. Oh gitu Pak ya. Ya. Oh saya baru ingat Swan tadi, teorinya Swan. Oh ini asal mulanya. Ini belajar dari Hindu. Oke. Ini kemudian omongannya Ulil Absor, ini sudah dikenal di mana-mana. Sekarang dia sudah tobat katanya. Sudah membaca Ihya. Ya, saya nggak tahu nih. Kalau alam. Kan tapi ini dibaca orang terus kan. Nggak bisa kemudian ini yang jadi amal jariah dia. Semua agama sama, semua menuju jalan kebenaran. Islam bukan yang paling benar. Ini betul-betul pusmu banget ini. Ya. Semua agama dengannya adalah benar,
dengan variasi tingkat dan kadar kedalaman yang berbeda-beda dalam menghayati jalan religius. Semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama, keluarga pencipta jalan menuju kebenaran. Dan ini sudah sah. Ini kebenaran ada dan ditemukan pada semua agama. Coba. Pluralisme agama sudah menjadi hukum Tuhan yang tidak mungkin berubah. Coba. Hukum Tuhan yang mana? Ya kalau semua agama itu sama, Allah tidak akan mengatakan bahwa innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya, kulluhum finnar. Tapi mungkin bagi orang ini itu ayat itu salah jadi. Kan tidak ada orang kafir akhirnya kan. Bahkan orang-orang posmo sekalipun dia percaya pada Tuhan yang dia ciptakan sendiri. Berarti masuk surga dong. Nah, ini tidak tahu nih.